Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pai, jumpa lagi dengan saya Muspi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Tafsir dan Tafsir dengan dosen pengampu yaitu Bapak Afif Hussein LCMA. Yuk mari kita simak bersama dan pelajari bersama. Soal 1. Jelaskan pengertian ilmu tafsir dan bedakan secara tegas dengan tafsir. Mengapa penguasaan ilmu tafsir menjadi syarat utama bagi seorang mufasir? Sertakan pandangan ulama ilmu tafsir. Ilmu tafsir dan tafsir. Meskipun terdengar serupa, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dalam struktur keilmuan Islam. Ilmu tafsir adalah seperangkat alat, kaidah, dan teori yang digunakan untuk memahami Al-Quran. Ilmu tafsir juga mencakup pembahasan tentang asbabun nuzul, nasikh mansuh, maki dan madani, hingga metodologi penafsiran. Bisa diibaratkan bahwa ilmu tafsir adalah pisau bedah atau rumusannya. Sedangkan tafsir adalah hasil atau produk dari penerapan kaidah-kaidah tersebut terhadap ayat Al-Quran. Tafsir juga bisa dikatakan sebagai aktivitas menjelaskan maksud Allah dalam ayat-ayatnya, sesuai kemampuan dan keilmuan manusia. Mengapa ilmu tafsir penting bagi mufassir? Seorang mufassir yang melakukan penafsiran ayat dalam Al-Quran wajib menguasai ilmu tafsir agar penafsirannya tidak bersifat spekulatif atau sekedar mengikuti hawa nafsu saja. Tanpa kaidah seseorang bisa salah memahami konteks bahasa, sejarah maupun hukum. Imam Al-Zarkasi dalam kitab Al-Burhan menekankan bahwa ilmu tafsir adalah ilmu yang paling mulia karena objeknya adalah kalam Allah. Beliau menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menafsirkan Al-Quran sebelum menguasai berbagai cabang ilmu alat, termasuk bahasa Arab, usul fiqh, dan riwayat. Soal 2. Uraikan perbedaan tafsir bil masur dan tafsir bil ra'i dari segi sumber, metode. Berikan masing-masing satu contoh penafsirannya. Tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'i. Kedua metode ini adalah pilar utama dalam khazanah intelektual Islam. Dari segi sumber, tafsir bil maksur bersumber pada Al-Quran, hadis, perkataan sahabat, dan tabi'in. Sedangkan tafsir bil ra'i bersumber pada ijtihad atau penalaran akal, kaidah bahasa, dan ilmu pengetahuan. Dari segi metode, tafsir bil maksur menggunakan naratif atau riwayat. Dalam hal ini adalah menukilkan penjelasan dari otoritas sebelumnya. Sedangkan tafsir bil ra'i menggunakan metode analisis rasional, yaitu menggunakan logika yang selaras dengan syariat. Contoh dari tafsir bil maksur adalah seperti kata dalam surah Al-Fatihah Al-Maghdub yang berarti yang dimurka. Siapa yang dimurka? Yaitu kaum Yahudi berdasarkan hadis Nabi. Contoh dari tafsir bil ra'i adalah menafsirkan ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta dengan temuan sains modern atau tafsir ilmi. Soal 3. Analisis fungsi asbab al-nuzul dalam memahami ayat Al-Quran. Apakah setiap ayat memiliki sebab turun? Jelaskan dengan argumentasi ilmiah dan rujukan ulama. Fungsi asbab an-nuzul atau sebab turunnya ayat.
Asbab an-nuzul berfungsi sebagai konteks historis yang membantu mufassir memahami mengapa sebuah ayat diturunkan. Fungsinya meliputi sebagai berikut. Yang pertama, menghindari salah paham terhadap maksud lahiriah suatu ayat dalam Al-Quran. Yang kedua, mengetahui hikmah di balik penetapan suatu hukum. Dan yang ketiga, mengkhususkan hukum yang tampaknya bersifat umum. Apakah setiap ayat memiliki sebab turun? Secara ilmiah, tidak. Semua ayat memiliki sebab turun yang spesifik. Para ulama seperti As-Suyuti dalam Al-Itqan membagi ayat menjadi dua. Yang pertama, ibtida'i, yaitu ayat yang turun tanpa didahului peristiwa atau pertanyaan tertentu atau spontanitas. Mayoritas ayat dalam Al-Quran masuk kategori ini. Yang kedua, sababi, yaitu ayat yang turun sebagai respon terhadap peristiwa atau pertanyaan sahabat. Argumentasinya adalah Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh alam yang mencakup nilai universal, sehingga tidak semua pesannya harus terkait atau terikat pada kejadian sejarah tertentu saja. Soal 4. Jelaskan konsep maki dan madani serta urgensinya dalam memahami perkembangan pesan Al-Quran. Berikan contoh ayat dan implikasinya terhadap penafsiran hukum atau sosial. Konsep maki dan madani. Secara garis besar, klasifikasi ini didasarkan pada waktu hijrah Nabi Muhammad SAW. Ayatul Makiyah atau ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi berfokus pada penguatan akidah atau tauhid seperti hari kiamat, akhlak dan kisah Nabi terdahulu. Bahasanya cenderung puitis, singkat dan tegas. Sedangkan ayatul madaniyah atau ayat yang turun sesudah hijrahnya Nabi berfokus pada regulasi sosial kemasyarakatan seperti hukum perdata atau pidana, politik dan hubungan antar umat beragama. Bahasanya juga lebih panjang dan bernada instruksional. Urgensi dan implikasinya, memahami ayatul maki dan ayatul madani sangatlah penting untuk mengetahui evolusi hukum tasyri'. Contoh, larangan khamar atau alkohol. Ayat maki hanya menyebutkan ada mudarat di dalam, namun ayat madani secara bertahap menerangkan atau melarangnya hingga mengharamkan total. Tanpa tahu mana yang maki dan madani, seseorang bisa bingung dan mengira khamar masih boleh dikonsumsi asal tidak mabuk saat sholat. Soal 5. Menurut pandangan Anda, apa dampak keilmuan dan sosial dari penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir, khususnya di era digital? Jelaskan dengan pendekatan akademik dan contoh kasus. Dampak penafsiran tafsir tanpa kaidah di era digital. Di era digital terjadi fenomena demokrasi tafsir, di mana setiap orang merasa berhak menafsirkan Al-Quran hanya bermodal terjemahan saja, tanpa metodologi ilmu tafsir. Apa dampaknya? Tentu dampaknya sangat besar. Yang pertama, terjadinya reduksi makna. Banyak ayat-ayat dipotong dari konteksnya untuk mendukung ideologi atau kepentingan kelompok tertentu saja. Misal, penggunaan ayat perang untuk melegalisasi terorisme. Yang kedua, disinformasi agama, yaitu penafsiran yang keliru yang dapat viral dengan cepat, sehingga menyesatkan masyarakat awam yang menganggap populisme
sebagai kebenaran. Dan yang ketiga, fragmentasi sosial, yaitu penafsiran serampangan terhadap ayat-ayat yang berhubungan tentang hubungan antar agama dapat memicu intoleransi dan konflik horizontal. Contoh kasus, seseorang yang menggunakan fitur pencarian kata di aplikasi Al-Quran tanpa memahami asbabun nuzul atau bahasa Arab, lalu menyimpulkan bahwa Al-Quran memerintahkan membunuh orang non-muslim dimanapun berada. Padahal, secara akademis, ayat tersebut turun dalam konteks perang tertentu dan memiliki aturan yang ketat atau syarat dan ketentuan berlaku. Penting untuk diingat bahwa memahami Al-Quran bukan sekedar membaca tekstualnya saja, melainkan menyelami kedalaman maknanya melalui koridor metodologi yang telah dirumuskan para ulama secara seksama. Di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, penguasaan ilmu tafsir menjadi penting sebagai benteng intelektual yang menjaga kejernihan pesan Al-Quran agar tetap menjadi rahmat bagi semesta alam, sekaligus menghindarkan diri dari penyimpangan makna yang bersifat spekulatif. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.